Halo, selamat sore Sobat Milenial and Gen Z. Bertemu kembali di POV Times bersama saya Gilang Pandutanaya, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dan bagaimanakah sudut pandang maupun POV dari redaksi IDN Times bersama pemimpin redaksi IDN Times Mbak Uni Lubis. Selamat sore Mbak Uni. Sore Gilang, sore, malam, pagi, siang, tergantung ya kapan kalian sempat menontonnya. Semoga sehat ya Sobat Millennial and Gen Z. Semoga sehat dimanapun berada. Mbak Uni, ada dua tema yang akan kita bahas di POV kali ini. Yang pertama adalah mengenai kontroversi dari pernyataan Menteri Kebudayaan Fadlizon. Dan yang kedua adalah mengenai 4 pulau yang menjadi polemik antara Aceh dan juga Sumatera Utara. Kita ke tema yang pertama terlebih dahulu, di mana Menteri Kebudayaan Fadlizon sempat datang ke Real Talk di IDN Times bersama Mbak Uni. Namun setelah itu menjadi viral karena pernyataan mengenai soal pemerkosaan massal di tahun 98 ini hanya rumor. Nah, menanggapi keberlanjutan dari pernyataan itu seperti apa Mbak? Ya, ya itu sebetulnya waktu saya nanya sih sebetulnya kalau dilihat videonya di Real Talk with Uni Lubis yang publish hari Selasa minggu yang lalu ya, saya bertanyanya tuh tone-nya datar aja karena memang di Real Talk itu bukan program untuk debat kusir ya. Saya biasanya menggali bagaimana perspektif dari narasumber, ada cerita-cerita soal bagaimana personalnya, tapi memang yang edisi dengan Menteri Kebudayaan Fadlizon memang langsung kepada yang sedang rame ya. Tapi sebenarnya mulainya itu kalau teman-teman lihat, itu saya mulai dengan 7 bulan ini sudah ngapain aja. Betul. Ya, lalu kemudian masuk ke soal revisi buku sejarah ini dan saya kan intinya gini, kita itu salah satu dari pilar IDN Times itu adalah gender equality, pilar konten. Jadi penting sekali buat kita memberikan dan memastikan ada suara perempuan. Makanya kita kalau bikin talk show kan di IDN Times juga selalu harus ada pasti minimal ada perempuan ya. Nah sejarah ini juga menarik, sejarah itu seringkali ditulis berdasarkan perspektif namanya history, makanya history, cerita dia laki-laki, tetapi padahal penduduk dunia ini dan termasuk penduduk Indonesia ini hampir 50% itu adalah perempuan sama ya, sebetulnya, sehingga perspektif her atau her story itu sangat penting untuk didengar dan sangat sering ini dilupakan dalam berbagai hal ya, termasuk dalam pemilu, jarang sekali kampanye, program, segala macam itu yang memperhatikan kepentingan dari perempuan, padahal perempuan itu 50% dari voters, ya. Nah, jadi apalagi dalam sejarah, makanya waktu itu saya tanya, apakah perjuangan perempuan Indonesia dalam sejarahnya itu juga masuk dalam buku sejarah, ya. Sehingga bisa mainstreaming ya. Jadi jangan kita ngomong selama ini pemerintah tuh dari masa ke masa tuh selalu ngomong mainstreaming gender, artinya menjadikan gender equality di semuanya, mainstreaming gender di anggaran, di lingkungan hidup dan segala macam. Tetapi kemudian ketika menulis sesuatu yang nantinya akan menjadi referensi terutama bagi generasi muda dan generasi berikutnya itu dilupakan. Jadi her story-nya tuh nggak ada. Jadi pertanyaan saya sebetulnya kan apakah memang akan masuk? Kemudian ya masuk ini termasuk kemudian saya nyeletuk, saya tuh kan kebiasaannya nyeletuk sebetulnya ya. Apakah termasuk perempuan menjadi korban peristiwa Mei 98? Saya tidak menyinggung, dari saya tuh tidak menggunakan, langsung masuk ke istilah pemerkosaan ya, meskipun kita banyak meliput, tetapi Pak Menteri rupanya langsung ya. Jadi yang kan tidak ada proof ya, perkosaan massa segala macam. Jadi sebetulnya kalau menurut saya sih Pak Menterinya terpancing ya, yang kemudian itu justru menimbulkan kemarahan buat perempuan ya, tidak hanya aktivis perempuan, laki-laki siapapun ya, all gender yang peduli kepada hak asasi manusia dan kemanusiaan dan demokrasi itu marah gitu ya. Kalau saya lihat marah.
ada yang komen, oh Mbak Uni Lubis tuh kok sabar banget ngadapi, ya karena memang saya tidak ingin menghakimi. Saya biarkan saja narasumber untuk menyampaikan perspektifnya, termasuk kepada Pak Menteri Kebudayaan. Tapi saya juga mengatakan kan sudah ada tim pencari fakta. Sebetulnya kan ada TGPF, tim gabungan pencari fakta. Kerusuhan Mei 98, termasuk di dalamnya adalah fakta bahwa ada korban-korban perkosaan ya, kekerasan yang dialami oleh waktu itu kebanyakan oleh teman-teman atau keluarga kita sebangsa yang beretnis Cina. Banyak sekali yang kemudian harus hidup dalam trauma sampai sekarang, bahkan pada saat itu memutuskan untuk mencari tempat yang lebih aman di luar negeri. Itu adalah fakta ya. Soal jumlah pas segala macam, TGPF juga punya jumlahnya, dan itu kemudian diserahkan oleh 11 perempuan dipimpin oleh Profesor Saparina Sadli kepada Presiden B.J. Habibie. Lalu pada Oktober 1998, Presiden Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto itu memutuskan untuk membentuk Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang selama ini kita kenal sebagai Komnas Perempuan. Jadi bahwa ada lembaga resmi yang sampai sekarang ada, yang dibentuk karena rekomendasi dari tim gabungan pencari fakta yang menampilkan data-data yang tidak kaleng-kaleng berdasarkan kesaksian, testimoni, segala macam, dan itu diakui oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Presiden B.J. Habibie. Kemudian muncul itu rekomendasinya diwujudkan dalam Komnas Perempuan. Itu kan artinya pemerintah secara resmi mengakui ada korban, ya, termasuk korban kekerasan seksual, pemerkosaan yang dialami oleh sejumlah perempuan pada saat itu, ya, warga bangsa kita dari akibat kerusuhan Mei 98. Jadi ini fakta, ya, fakta. Jadi jangan, kalau sekarang kemudian yang didebatkan adalah masalah apa enggak, enggak penting. Sebetulnya satu saja korban kekerasan seksual atau korban dari peristiwa yang dipicu oleh transisi demokrasi, ya itu udah penting, ya. Dan kita melihat ya, kita menulis ya di IDN Times, karena sebelum minta waktu kepada Pak Menteri, sebenarnya saya sudah membaca yang 30 halaman konsep penulisan revisi sejarah. Ya? Jadi ini saya bukan karena melihat diskusi di media sosial ya, tapi saya membaca dulu. Kemudian ada 22 halaman slide presentasi yang saya dapat kabar itu dipresentasikan di DPR. Nah, kemudian baru saya tertarik untuk meminta waktu kepada Pak Menteri ya. Jadi di situ itu memang sejarah di bagian saya lupa, mungkin di bab 10 atau bab 9 itu peristiwa kerusuhan, peristiwa reformasi itu dimulai dari tahun 99. Artinya tidak ada yang tahun 98. Ini berdasarkan slide yang tadi Mbak Uni baca berdasarkan konsepsi yang beredar itu ya. Dan itu ada logo Kemendikbudnya ya. Kita juga mendapatkan dari sumber yang mungkin bukan dari media sosial. Saya mendapatkan dari seorang tokoh yang juga relevan ya untuk untuk perumusan ini. Nah, jadi singkatnya gini, Gilang dan teman-teman sekalian, tentu kontroversi di satu hal ketika Pak Menbud menolak adanya korban massal, dia sudah klarifikasi yang ditolak itu adalah masalnya. Meskipun kita di POV Time tadi saya katakan massal atau enggak itu enggak ini, tapi pokoknya ada korban. Ada atau tidaknya ya. Ada atau tidak. Tapi peristiwa reformasi 98 yang dipicu oleh kejadian-kejadian dari Krismon 96, 97, protes terhadap kolusi, korupsi, nepotisme di rejim Soeharto, kemudian ada kerusuhan ya, aksi demonstrasi besar di DPR, bahkan yang meninggal itu sudah ada di kota-kota yang lain. Itu adalah peristiwa yang besar, harus ada.
dan mendapatkan porsi yang signifikan. Karena apa, ini kayak 66. 66 ini kan dari rezim ke rezim. Pergantian sebuah rezim, apalagi reformasi 98 ini dari rezim yang 32 tahun. Ya. Kemudian ada wind of change kalau kata apa namanya lagunya Scorpion ya. Ini kalian tahu nggak sih lagunya Scorpion? Berubah. Dan perubahannya banyak ya, sejak reformasi itu presiden dibatasi masa jabatannya maksimal 2 periode ya. Ada undang-undang kemerdekaan pers, ABRI yang waktu itu ada di semua lingkar kehidupan, jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi semuanya kemudian kembali ke barang. Ada banyak hal-hal yang signifikan yang terjadi karena reformasi 98 dan itu karena ada korban-korban juga yang harus dihargai oleh kita semua yang menjadi korban dari proses reformasi itu. Masa terus kemudian kita mengatakan bahwa itu nggak penting, gitu loh. Nah ini POV kita. Ini yang kedua, dari kontroversi ini saya melihat bahwa ada penting sekali, ini tidak pernah diumumkan. Kan katanya seratusan sejarawan, ahli sejarah terlibat dalam proyek penulisan buku sejarah 10 buku, 10 tema senilai 9 miliar menggunakan dana APBN ya. Tidak, yang muncul adalah ketuanya ya Profesor Santoso Zuhdi. Lalu yang muncul juga cerita ada sejarawan yang memutuskan untuk mundur karena tidak mau ketika diminta untuk menulis tentang misalnya tentang Presiden Jokowi atau beda persepsi dalam menggunakan istilah prasejarah yang tidak disetujui. Tapi di luar itu yang 90 sekian itu nggak pernah diumumkan. Jadi kami menuntut supaya 100 sejarawan itu diumumkan namanya. Jadi di list siapa saja Mbak ya? Di list secara resmi karena mereka bekerja menggunakan dana APBN. Transparansi nama juga ya? Transparansi nama supaya kita jelas kredensialnya, kredibilitasnya. Yang terakhir, Menteri mengatakan bulan Juli ini akan dilakukan uji publik di berbagai tempat. Makanya kita sama-sama mengawal uji publik ini. Uji publik juga harus ditunjukkan, diumumkan di mana saja, di kampus mana saja. Sehingga publik yang peduli itu bisa mengikuti dan sebaiknya supaya bisa dimonitor oleh lebih banyak dilakukan secara hybrid. Kementerian Kebudayaan mengumumkan linknya atau YouTube-nya live pada saat mereka melakukan uji publik draft revisi sejarah. Ya, dengan begini benar-benar janji dari Presiden Prabowo, pemerintahan Presiden Prabowo untuk lebih transparan, lebih akuntabel dalam menggunakan setiap sen dari dana APBN itu bisa dibuktikan. Nah kita menunggu itu ya. Satu, sesudah ini rame ya. Yang pertama dirilis itu semua nama yang terlibat dalam penulisan sejarah supaya publik bisa melihat kredibilitas ya. Jangan dibilang jangan cuman ini semuanya orang-orang kredibel, kita nggak tahu. Kita nggak tahu siapa aja. Kita nggak tahu siapa aja ya. Yang kedua, uji publik itu harus diumumkan di mana, kapan dan bisa diikuti, ada link YouTube-nya untuk bisa diikuti oleh sebanyak mungkin masyarakat. Oke. Tema kedua Mbak yang nggak kalah menarik juga, yang viral juga di beberapa akhir ini mengenai polemik 4 pulau yang menjadi dan ataupun masih terus bergulir antara Sumatera Utara dan juga Aceh. Di mana ada 4 pulau, yakni Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Dan hingga akhir ini akhirnya berujung penyerahan akan diserahkan ke Presiden Prabowo gitu. Nah melihat ini seperti apa Mbak? Sebenarnya ini bagian ini singkat aja ya, aneh. Aneh. Saya tuh suka, mungkin ini bercanda tapi sebenarnya saya serius juga ya. Kayak nggak ada WhatsApp grup ini menteri-menteri ya. Kayak di pemerintah ini kok kayak seperti nggak ada koordinasi ya. Apakah semua kemudian karena keputusan-keputusan yang diambil oleh anggota kabinet, menteri,
itu kemudian semuanya dilempar kepada presiden seolah-olah bahwa, nah ini kan berarti kayaknya kesannya presiden nggak tahu. Presiden Prabowo ini nggak tahu, karena apa? Karena itu di logikanya akan diambil alih, sudah diputuskan akan diambil alih oleh Presiden Prabowo dan presiden akan memutuskan. Kalau kita membacanya, berarti presiden nggak tahu nih. Berarti ini kan keputusannya Mendagri. Apakah Mendagri lapor atau tidak sama presiden? Ya, ketika memutuskan bahwa empat pulau ini yang tadinya diakuin oleh Aceh itu pindah menjadi wilayah Sumatera Utara. Belum lagi ada cerita bahwa itu di kawasan pulau itu ada sumber daya alam. Tapi soal itu yang penting ini keputusan ini presiden tahu apa enggak? Kalau ngelihat bahwa ini diambil alih keputusannya karena udah sengketa antara dua provinsi ini, kemudian sudah diambil alih oleh presiden, wajar dong kalau publik ada yang menganggap bahwa ini jangan-jangan presiden nggak tahu. Kok berani-beraninya Menteri Dalam Negeri mengambil keputusan itu, ya? Karena ini sensitif, ya. Apapun yang bicara berkaitan dengan Aceh, dengan Papua, dengan provinsi-provinsi yang selama ini sempat merasakan ketidakadilan dari pemerintah pusat dan kemudian ada gerakan-gerakan untuk memisahkan diri. Aceh alhamdulillah sudah ada perjanjian damai ya antara pada saat itu GAM dengan pemerintah Indonesia. Ya jangan sampai itu kemudian menjadi membuka luka lama. Jadi keputusan-keputusan sama nih. Jadi apa yang penulisan buku sejarah kontroversinya dengan yang empat pulau yang diputuskan untuk menjadi bagian dari Sumatera Utara ini sama-sama ada kesamaannya, sama-sama membuka luka lama yang berdarah-darah. Ibaratnya tuh kok ini terus menerus seperti itu. Ini sama-sama berkaitan dengan luka lama. Hati-hati loh, ya, hati-hati. Indonesia ini sudah terlalu banyak problem. Soal ekonomi, pengangguran di mana-mana, dampak tarif Trump, dampak segala macam. Dan di Indonesia ada, sebenarnya ini kita selalu ngomongnya efisiensi anggaran. Ya. Sebetulnya nggak ada anggaran di efisiensi. Anggarannya direalokasi untuk membiayai program-program unggulan dari Presiden Prabowo. Sehingga program-program yang lain, dananya itu dipindahkan ke situ, yang lain harus diefisiensi. Ada tempat-tempat di mana kita secara editorial setuju, misalnya kayak rapat-rapat yang di berbagai yang mewah-mewah harus di mana-mana itu dikurangi, perjalanan dinas dikurangi apa segala macam. Meskipun harus ada solusi terhadap hotel-hotel nih, ya hotel-hotel yang sengsara juga gara-gara tidak mendapatkan proyek-proyek dari pemerintah ya pusat sampai daerah. Tapi udah terlalu banyak masalah kita. Cukup dong elit-elit politik ini, apalagi di level pemerintah, jangan lagi kemudian justru dari statement dan kebijakan itu membuka luka lama yang sangat sensitif. Ya, krisis ekonomi itu biasanya kita belajar dari sejarah. Ini ngomongin sejarah ya, krisis ekonomi nggak jauh-jauh dari yang reformasi. Itu didahului oleh krisis ekonomi loh. Ya, kemudian karena ketidakpercayaan terhadap presiden terutama pada saat itu kemudian bergulir menjadi krisis politik. Hati-hati jangan sampai itu terulang. Gitu. Ternyata dampaknya mengerikan, Mbak ya. Ya, jangan kan sejarah. Iya, betul. Kita ngomong makanya ada jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mbak Uni, terima kasih banyak untuk edisi kali ini. Kita bertemu di POV Times selanjutnya. Saya Gilang Pandutanaya beserta tim yang bertugas dan pemimpin redaksi IDN Times pamit undur diri. Kita bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa, salam sehat selalu.